menceritakan seorang pemuda kampung yang lama jomblo. Namun berkat kesabarannya, pemuda itu ketemu jodoh. Malam pertama yang ditunggu-tunggu pun tiba. Namun sang pemuda malah kecewa. Bagaimana keseruan ceritanya? Simak di CR, Cerpen Romantis Channel. Hai, jangan lupa subscribe ya dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Memories. Malam ini sepi. Sesepi hatiku yang lama tak terisi. Hanya ditemani gitar, genjreng-genjreng tak bernalar. Lagu sedih, lagu sendu, ku nyanyikan sedikit mendayu. Di teras depan rumah terbayang wajah ayu nan indah. Namun semua itu cuma di angan-angan dan masih terbayang-bayang. Karena sampai sekarang aku masih dalam kesendirian, masih jomblo dan masih belum dapat jodoh. Memories, namaku Haryanto, pemuda kampung yang pemberani dan tegas, namun masih jomblo. Aku berusia 25 tahun, wajah cukup ganteng, sudah bekerja, dan punya rumah sendiri, siap nikah atau dinikahi. Teman-teman di kampung sering meledekku karena aku masih jomblo. Padahal teman seusiaku sudah pada nikah. Mau gimana lagi? Usaha sudah maksimal, namun jodoh belum diketemukan. Tapi aku tetap semangat. Jodoh pasti akan datang di waktu yang tepat. Memories. Ya, aku tinggal di kampung yang kecil, terpisah dari kampung-kampung lainnya. Tidak lebih dari 100 kakak penghuni kampungku. Kebanyakan warganya pada merantau keluar kota, bahkan ada yang keluar negeri, terutama yang laki-laki. Sehingga kebanyakan yang di rumah ibu-ibu yang ditinggal suaminya bekerja di luar daerah. Entahlah sejak kapan itu terjadi, namun menurut orang tua-tua, kejadian itu sudah sejak dahulu kala. Memories. Sore itu aku lagi nyuci motor di depan rumah. Datanglah Mbak Reni, tetanggaku. Dia minta tolong untuk menggantikan gas. Gasnya habis, mau ganti sendiri takut meledak karena suaminya lagi merantau bekerja. Aku pun datang ke rumah Mbak Reni. Setibanya di rumah Mbak Reni, aku masuk ke dapur. Langsung aku ganti gasnya. Sebentar juga selesai. Aku pun langsung pulang. Memories. Baru nyampe depan rumah, datanglah Mbak Eka, tetanggaku juga. Dia minta tolong gantiin lampu mati di kamarnya. Mau ganti sendiri takut kesetrum. Sama dengan Mbak Reni, suaminya Mbak Eka juga merantau. Aku pun ke rumah Mbak Eka. Aku masuk ke kamarnya. Sebelum aku ganti lampu, gelap. Setelah diganti, terang sekali. Dan aku melihat alat itu di kasur. Itu buat apa, Mbak? Tanyaku. Waduh, aku malu, Mas. Biasa, Mas. Kan suami nggak ada. Jadi ya pakai itu, Mas. Jawab Mbak Eka sedikit malu-malu. Memories. Setelah selesai ganti lampu di rumahnya Mbak Eka, aku pulang. Saat itu jam 6 sore. Aku langsung mandi. Habis mandi, aku langsung makan karena sejak siang belum makan. Pas selesai makan, pintu rumah diketok-ketok. Aku buka. Ternyata yang datang Mbak Narni, tetangga belakang rumah. Dia minta tolong aku untuk ke rumahnya. Tapi aku belum tahu dia mau minta tolong untuk apa. Aku pun langsung ke rumah Mbak Narni. Memories. Setelah sampai di rumah Mbak Narni, aku disuruh masuk. Ternyata badannya agak meriang. Dia nyuruh aku untuk ngerik. Waduh,
Gimana ini? Mau nggak ya? Kalau nggak mau gimana? Kalau mau nanti jadi apa? Aku pun bingung. Tapi aku kasihan sama Mbak Narni. Aku pun ngeriin dia. Ada yang gerak-gerak di celanaku saat aku ngerik punggung putih Mbak Narni. Aku harus bisa kuat nahan godaan ini, batinku. Memoris, aku pun kuat dengan godaan itu. Selesai ngerik Mbak Narni, aku pulang. Ya, aku orangnya memang gampangan. Orang Jawa bilang entengan. Makanya banyak tetanggaku yang sering minta tolong ke aku. Bahkan aku pernah dimintain tolong ganti genteng. Dan genteng yang diganti pas di atas kamar mandi. Yang punya rumah pas mandi. Aku lihat semualah. Berbagai pengalaman dimintain tolong tetanggaku telah banyak aku lakukan. Memoris, aku pun pernah dimintain tolong dari kampung sebelah. Dari situlah aku bertemu Mbak Susi, janda anak satu yang membuatku jatuh hati. Wanita berjilbab seperti yang selama ini aku cari. Bidadari itu ada di depan mata, menancap menembus dada. Ya, aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Sejak kejadian itu, aku sering ke rumah Mbak Susi. Aku bawakan mangga, kesukaan si buah hati. Memoris, tanpa pacaran, aku langsung ngomong ke Mbak Susi untuk aku ajak nikah. Tak diduga-duga, dia pun langsung mau. Ya, aku senang sekali, bahagia banget. Dan tak lama aku pun resmi nikah dengan dia. Acara cukup sederhana, yang penting sah. Malam yang kutunggu-tunggu pun tiba, yaitu malam pertama. Sayang disayang, aku harus kecewa, karena istriku baru bulanan. Memoris, sehari seperti seminggu, seminggu seperti sebulan. Itulah aku yang harus masih menunggu untuk melakukan itu. Kesabaranku membuahkan hasil. Setelah seminggu, malam itu pun tiba. Seperti harimau yang kelaparan, aku pun melakukan itu pada Susi istriku. Lega sekali rasanya dan tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Bahagia hati ini memiliki istri secantik Mbak Susi. Berbuat baik itu tak ada salahnya. Malah itu yang harus dipupuk dalam jiwa. Orang tidak akan pernah lupa akan kebaikan kita.